Halo, ketemu kembali bersama saya Joko Yuwono. Kali ini saya akan bicara tentang pentingnya intervensi dini pada anak autis. Nah, sebagaimana kita ketahui, gejala anak autis itu diketahui sejak usia dini. Sebelum usia 3 tahun kita bisa mengidentifikasinya. Setidaknya tanda-tandanya itu bisa kita perhatikan. Nah, ketika usia dini sebut saja 2 tahun, 3 tahun itu diketahui, maka orang tua harus segera memastikan anak itu mendapatkan intervensi sejak dini sesuai dengan kebutuhannya. Tapi pada umumnya orang tua kesulitan, bingung mau kemana. Kesulitan pertama adalah memastikan dia autisnya, diagnosanya. Tapi sebenarnya tanpa itu pun orang tua tahu bahwa perkembangan anaknya menunjukkan perkembangan yang tidak sama dibanding anak-anak pada umumnya. Dia berbeda secara mencolok dibanding anak-anak pada umumnya, baik dari sisi perilaku, cara komunikasi, dan cara berinteraksinya. Tentu juga problem-problem sensorik yang terlihat dari manifestasi perilakunya. Kedua, kalaupun dia sudah mengetahui anaknya tumbuh berkembang dengan cara yang berbeda, dia kesulitan kemana menemukan terapis. Ya, kalaupun ada, bisa jadi biayanya tidak terjangkau untuk beberapa kasus keluarga-keluarga yang tidak mampu. Kemudian pergi ke SLB. SLB tidak semuanya memiliki divisi pada penanganan anak autis. Bisa jadi hanya SLB-nya fokus pada tunanetra. Meskipun SLB sebenarnya harus menangani semua anak. Nah, ini kalaupun ada SLB-nya juga di kabupaten kota, jumlahnya masih terbatas, jauh dari rumahnya. Oleh karena itu mereka kemana harus pergi? Oh ya, ada unit layanan disabilitas. Unit layanan disabilitas juga tidak seluruhnya kabupaten kota eksis ULD-nya, unit layanan disabilitasnya, dan menyediakan layanan terbaiknya pada anak-anak, khususnya pada anak autis. Nah, ini jadi PR besar. Dari kondisi ini tentu yang paling realistis anak itu kemana mendapatkan pendidikan, ya ke PAUD. Mau playgroup kalau usia 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 4 tahun. Lalu kalau dia sudah 4 tahun berarti ke TK. Nah, persoalannya adalah apakah PAUD cukup welcome? Saya mengetahui banyak guru-guru PAUD itu sangat terbuka, ya. Mereka sangat welcome pada semua anak. Tetapi yang sering kali saya dengar dari mereka adalah mereka tidak memiliki cukup keterampilan, pengetahuan, keterampilan bagaimana membantu anak-anak autis itu. Lalu mereka beralasan ya karena dia tidak cukup pengetahuan dan keterampilannya, ya dia tidak sanggup, tidak bersedia membantunya. Nah, ini tentu jadi PR besar, ya. Betapa bisa bayangkan orang tua yang memiliki anak autis, pasti dia akan sangat sakit hati karena buah hatinya tidak mendapatkan akses terapis, akses layanan, akses pendidikan yang terbaik. Lalu kemana perginya? Ya di rumah, dengan segala keterbatasan orang tua. Oleh karena itu, menurut saya menjadi satu perhatian penting, terutama pada PAUD. Sekarang ada kebijakan juga wajib belajar 13 tahun, yang 1 tahun itu di PAUD, di TK. Oleh karena itu, kabupaten kota selayaknya membekali para guru-guru PAUD untuk dapat setidaknya memberikan layanan dasar bagi anak-anak kebutuhan khusus, dalam konteks ini anak autis. Dan selanjutnya ya membekali orang tua. Sejauh ini menurut saya orang tua seringkali dibiarkan berjuang sendiri, menangani anaknya sendiri tanpa ada dukungan
yang terbaik. Mudah-mudahan di masa mendatang para guru PAUD mendapatkan pemberdayaan, pengetahuan dan keterampilan dasar untuk membantu anak-anak autis, dan orang tua juga mendapatkan dukungan yang terbaik. Semoga di masa mendatang menjadi lebih baik. Terima kasih.